Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang kembali membawakan satu kisah horor Wawa part 362. Mantap, Wak. Kisah kali ini tuh terjadi tahun 1980-an di daerah Kalimantan Tengah. Ini kita dapat KHW jadul lagi ya kan. Jadi pada tahun itu di kampung mamaknya Wawa kita ini terkenal kali sama hantu urban legend yang bernama Hantuwen Baduruk. Ya, nah hantu ini wujudnya mirip kali sama kuyang, Wak. Dan konon katanya hantu ini tuh juga suka memangsa hewan ternak dan juga janin manusia. Awalnya Wawa ini nggak terlalu percaya sama sosok hantu ini. Tapi suatu hari budenya Wawa yang lagi hamil betul-betul diincar dan didatengin sama si sosok Hantuwen Baduruk ini. Sampai-sampai budenya Wawa ini diganggu sama berbagai gangguan mistis sampai membuat dia ini mengalami kejadian yang memilukan. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Orin dari Kalimantan Tengah. Halo Kak Orin. Nah, jadi Wak, kisah ini tuh dialami sama keluarga mamanya Orin pada tahun 1980-an lalu. Sedikit informasi, Wak, mamanya Orin ini bernama Teni. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, sepanjang cerita aku akan langsung sebut namanya aja ya Tante ya, Teni gitu. Jadi Teni ini tuh tinggal di sebuah kampung terpencil bersama kedua orang tuanya yang biasanya dipanggil Bapak Tiwi dan Ibu Tiwi. Nah, FYI, Wak, di sana tuh penyebutan nama orang tua memang biasanya menggunakan nama anak pertama. Jadi Tiwi ini anak pertamanya orang tua si Teni. Kakaknya Teni gitu loh, budenya Wawa. Nah, si Teni ini juga serumah sama Tiwi, kakaknya, Ucun suami kakaknya, Tiko anak kakaknya sama si Ucun, dan juga adik bungsunya yang bernama Busu. Jadi satu rumah ini Teni tinggal sama orang tuanya, keluarga kakaknya, sama adik bungsunya. Total ada 7 orang. Nah, waktu itu Teni ini hidup di lingkungan keluarga petani, Wak. Mama bapaknya punya sawah dan juga punya ladang yang cukup luas. Dan kebetulan waktu itu mereka ini habis masa panen. Jadi keluarga si Teni ini masih sibuk lah gitu kan ngurus hasil panen sama juga bebersih ladang juga gitu. Nah, pada suatu hari Teni sekeluarga ini pergilah ke ladang mau bersih-bersih lagi ya kan. Ada yang ngangkut sayur sisa panen, ada yang nyangkul-nyangkul tanah, ada juga yang bersihin pasah. Jadi pasah nih pondok kayu yang ada di area ladang tempat mereka istirahat lah gitu. Terus siangnya Teni sama Tiwi kakaknya dapat tugas masak untuk makan siang di pasah itu tadi. Nah, pas lagi masak, si Tiwi nih kakak yang tiba-tiba nyolek si Teni. Dek, aku punya kabar baik lah. Aku belum cerita ke siapa-siapa sih. Aku baru mau cerita ke kau aja gitu. Kabar apa, Kak? Kata si Teni kan. Aku kayaknya hamil lagi lah, Dek. Dari kemarin aku mual-mual, nggak langsung makan. Aku terus lemes juga badanku. Ih, serius? Bagus lah, Kak. Makin rame nanti keluarga kita. Cepat aku kasih tahu Umay sama Bapak gitu kan. Iya, nanti coba aku kasih tahu pas kita udah ada di rumah ya. Kata, ih Kak, selamat ya, Kak. Kata si Teni ya kan. Betul, Wak. Sepulang dari ladang, malamnya waktu lagi ngumpul keluarga di rumah nih, Tiwi ceritain lah kabar gembira tadi ke suami dan juga ke orang tuanya. Mak, yang aku hamil, kata dia kayak gitu. Kabar itu pun disambut sukacita sama mereka, Wak. Suami Tiwi saat itu juga langsung manggil bidan kampung ke rumah untuk mastiin hal itu. Dan waktu dicek sama bidan ternyata betul, Wak. Tiwi ini udah hamil sekitar 2 bulan. Nah, di situ Bapak Tiwi kan, Bapak bilang, besok kita adain pendinding ya, biar nggak ada yang ganggu kamu. Nah, apa itu pendinding? Kata Wawa, Wak, pendinding ini semacam ritual untuk melindungi orang sakit atau orang hamil beserta janin yang lagi di dalam kandungnya dari segala hal-hal buruk. Nah, biasanya ritual ini tuh dilakukan sama orang pinter. Tapi karena Bapak ini juga dikenal punya ilmu macam itu, nah dia kakek aku punya ilmu kayak gitu, makanya Bapak sendirilah yang akan memimpin ritual pendinding tadi ke anaknya, ke Tiwi gitu ya. Dah, akhirnya besok malamnya Bapak dibantu sama ibunya atau Umay ini langsung menyiapkan beberapa barang untuk ritual, Wak. Macam tampung tawar atau segelas air putih yang memang dicampur sama beras dan daun kelapa. Tapi kata Wak juga isi tampung tawar ini bisa beda-beda, Wak, tergantung ritualnya mau buat apa gitu ya. Terus ada juga disiapin cecak burung, nama ini bentuknya macam kapur sirih tapi warnanya udah agak kuning dan udah dibacain jampi-jampi. Nah, terus yang ketiga ada benang warna hitam ya. Nah, pas semuanya sudah siap, Bapak pun mulailah baca-baca doa. Terus dipercikannya lah tampung tawar ini air campuran beras sama daun kelapa tadi ke badannya Tiwi dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh diapain. Nah, setelah itu Bapak ngolesin cecak burung ke dahinya, terus ke dadanya Tiwi macam kayak ngebentuk tanda tambah tuh loh, gitu kan. Terus Bapak ini juga mengikat benang hitam di jempol kaki dan juga di pergelangan tangannya Tiwi, Wak, yang benang hitam tadi. Nah, masyarakat di sana Nadia percaya kalau benang hitam ini bisa melindungi ibu-ibu hamil dari pengaruh-pengaruh jahat gitu. Udah dilakukan lah itu sama Bapak kan. Ritual ini pun berlangsung
berlangsung selama kurang lebih 1 jam lah gitu. Nah, diapain semua juga baca doa lah gitu. Ini ritual pendinding selesai. Setelah ritual itu, awalnya memang masih aman-aman aja, Wak. Ini masih di waktu yang sama ya. Selesai ritual, mereka duduk-duduk santai lah itu di ruang tengah. Sampai sekitar jam 9 malam, Nat, kata mama aku, mereka dengar ada suara perempuan manggil dari luar. Manggil si Indu, manggil mamanya si Teni nih. Indu, permisi katanya. Nah, pas Indu ngecek keluar, ternyata di luar ini ada tetangga mereka yang namanya Indu Tinun. Nah, Indu Tinun ini Nadia adalah janda beranak 2, tapi kedua anaknya itu udah menikah, terus tinggal di kampung yang lumayan jauh lah dari kampung mamaku. Nah, anak-anaknya ini juga udah lama kali nggak balik ke rumahnya ke kampung ini, makanya si Indu Tinun ini tinggal sendirian di kampungnya Teni. Nah, pas tahu yang datang itu Indu Tinun, Indu Tiwi ini sempat kaget. Iya, karena sebelumnya Wak, Indu Tinun ini sama sekali nggak pernah bertamu ke rumah mereka. Jangankan bertamu, papasan di jalan aja jarang kali. Ini buat apa malam-malam kayak gini datang ke rumah kami ya kan? Tapi namanya orang bertamu tetap disambut lah sama Indu Tiwi kan. Indu buka pintu, ada apa Indu Tinun? Tumben kali malam-malam kesini. Oh, ini Indu Tiwi, boleh nggak saya masuk sebentar? Katanya, oh boleh Indu, silakan masuk sini, kata Indu Tiwi kan. Nah, pas udah masuk, di sana kan masih ada keluarga Teni tuh lagi duduk melingkar di situ, mereka kan di ruang tengah. Mereka semua juga kaget ngeliat si Indu Tinun masuk ke dalam rumah. Bahkan waktu itu ekspresi wajahnya Bapak Teni ini juga Wak, berubah macam dingin kali, macam nggak suka gitu si Indu Tinun ini datang. Nah, di situ Teni, Tiwi sama Ucur juga agak takut Wak waktu Indu Tinun ini datang. Kenapa? Karena mereka teringat sama rumor yang selama ini beredar di kampung mereka soal Indu Tinun. Warga di sana tuh menduga kalau Indu Tinun ini hantuen Baduruk. Nah, menurut informasi Wak, hantuen ini tuh semacam manusia jadi-jadian gitu loh. Dulunya dia ini manusia biasa, tapi dia berubah jadi hantuen gara-gara dia gagal mempelajari satu ilmu hitam tertentu. Kalau di siang hari dia akan berwujud ya macam manusia biasa Wak. Dia tuh bisa bekerja, dia bisa komunikasi sama orang, kakinya napak kayak manusia biasa lah, pokoknya selayaknya orang normal. Nah, waktu dia berwujud manusia ini Wak, disebutnya itu hantuen Baduruk. Waktu lagi jadi manusia ya. Tapi kalau malam hari dia ini bisa tetap berwujud manusia biasa, atau juga bisa sewaktu-waktu berubah wujud jadi hantuen. Nah, hantuen ini yaitu tadi hantu yang wujudnya macam kuyang, sosok kepala tanpa tubuh yang masih ada organ dalamnya yang bisa terbang melayang, kayak kuyang dia. Dan kalau lagi dalam posisi kayak gini, dia lagi mau berburu mangsa. Ya, nah sosok ini dipercaya suka memangsa apa? Hewan ternak sama janin manusia untuk dia bertahan hidup. Nah, warga di sana menduga Indu Tinun ini hantuen Baduruk. Kenapa? Karena pertama, dulunya Indu Tinun ini memang terkenal pernah belajar ilmu hitam Wak. Terus kedua, ada beberapa warga yang katanya pernah melihat sosok hantuen keluar dari rumahnya Indu Tinun. Terus gak lama dari situ ada binatang-binatang ternak warga setempat yang mati dengan bekas gigitan yang gak wajar ya. Terus yang ketiga, Indu Tinun ini juga jarang kali keluar rumah dan berinteraksi sama warga sekitar. Cuma selama ini mereka tuh gak punya bukti kuat Wak. Ditambah lagi warga tuh mikirnya hantuen ini kan juga gak sampai memakan korban jiwa ya kan Wak, cuma ya udah ganggu hewan ternak aja, walaupun mereka juga rugi, tapi ya udahlah hewan yang diganggu dia. Jadi sama warga dibiarin aja gitu loh. Itu rumor yang beredar tentang Indu Tinun. Nah, Indu Tinun yang nggak pernahnya datang bertamu nih datang tiba-tiba ke rumahnya Teni, masuk ke dalam rumah, dibolehin sama Indu Tiwi. Itu ya terkaget orang-orang semua ya kan. Nah, balik lagi ke kisahnya Indu Tinun yang bertamu ke rumah ini. Keluarga Teni pun jadi was-was Wak ya, gara-gara ingat sama si rumor tadi. Apalagi kedatangan Indu Tinun ini kan pas kali waktu Tiwi lagi hamil ya kan. Hantuen ini kan kalau dia nggak ngincar ternak, dia ngincarnya jadi manusia ya kan. Ditambah lagi habis dipersilakan duduk itu Wak, bukannya menyampaikan maksud kedatangannya, Indu Tinun ini malah langsung ditatap perutnya Tiwi itu lama kali Wak, sambil senyum-senyum sendiri. Ditegur lah sama Indu Tiwi kan, ngapain Indu ngeliatin anak saya segitunya gitu. Oh, nggak apa-apa, saya cuman ikut seneng aja Tiwi hamil lagi gitu. Makin terkejut satu rumah itu Nadia. Soalnya yang baru tahu Tiwi ini hamil tuh kan baru pihak keluarga aja. Tiwi baru info sore ya, abis itu bikin ritual. Nggak ada orang-orang luar dipanggil, cuma sekeluarganya aja ya kan. Zaman dulu nggak ada HP bisa broadcast, oh ya aku hamil. Nggak ada. Nih Indu Tinun dapat info dari mana nih? Belum sempat nanya, Indu Tinun tiba-tiba ngedeketin Tiwi Wak. Terus kayak dia mau megang perutnya Tiwi itu loh. Tapi pas baru aja mau nyentuh bajunya Tiwi Wak, tiba-tiba Indu Tinun ini terpental dia ke belakang Nat, sambil panas, kata dia kayak gitu. Terus gak lama mukanya Indu Tinun ini berubah jadi gak senang gitu loh Wak. Dia berdiri langsung lengos pulang gitu aja, gak ada pamitan sama sekali.
Aneh kan? Teni, Tiwi sama Ucun tambah was-was lah di situ. Mereka takut kalau Indut Tinun betulan hantuin Baduruk ini dan dia lagi mau ngincar janinnya si Tiwi. Dan seolah tahu apa yang sedang dikhawatirkan sama anak-anaknya, Bapak Tiwi langsung menenangkan. Udah nggak apa-apa. Biarin aja dia pulang. Selagi dia nggak ganggu kita, nggak usah dipedulikan. Tiwi kan juga udah dipendinding kan, aman pasti. Tapi kalian tetap harus hati-hati sama dia ya, kata gitu. Makanya bapak nggak begitu apa, dia udah tahu anak ini pendinding kan. Jadi udah biarin aja. Oh iya pak, kata mereka kan. Mereka lanjut lah ngobrol-ngobrol lagi nih. Dan udah nggak pernah ngebahas si Indut Tinun lagi di malam itu. Besoknya Teni sama keluarganya beraktivitas lah macam biasa ya kan. Teni sama bapak sama ibunya pergi ke ladang lagi. Tiwi sama suaminya ngurusin pekerjaan rumah. Sementara Tiko, anaknya Tiwi, sama Busu, adiknya si Tiwi ini lagi main di kolong rumah bagian depan. Jadi rumah mereka tuh memang rumah panggung gitu. Nah, begitulah beraktivitas. Nah, waktu siang datang, tiba-tiba datang lagi si Indut Tinun ini ke rumahnya si Tiwi. Indut Tinun nyamperin Tiko, ya kan, anak Tiwi. Di rumah ada siapa nak? Katanya. Ada mama sama bapak. Ngapa Tambi? Katanya. Tambi ini sebutan buat nenek ya kan. Oh baguslah. Tolong panggilkan mamamu keluar lah. Katanya. Oh ya Tambi bentar ya. Kata si Tiko. Masuklah Tiko ini ke dalam ya kan. Gak lama dia keluar lagi sama Tiwi. Tiwi udah agak takut sebenarnya Wak. Tapi dia tetap mau nyapa nih. Indut Tinun. Apa Ndu? Ada perlu apa datang lagi? Katanya. Oh nggak apa-apa. Aku cuma mau ketemu kamu aja nak. Katanya. Tiwi makin takut lagi di situ. Tapi dia masih positive thinking tuh loh Wak. Dia sempet nawarin Indut Tinunin buat masuk ke rumah. Masuklah ke rumah Ndu gitu. Cuman aneh ya di sini Indut Tinun nggak mau masuk rumah Wak. Kan sebelumnya waktu yang hari pertama dia dulu nih minta nawarin masuk ke dalam rumah lu kan. Ini dia nggak mau. Terus pas Tiwi udah agak ngedekat ke dia kan, turun dari ngedekat, Indut Tinun ini malah mundur. Ini macam kayak nggak mau dekat-dekat sama Tiwi tuh loh Wak. Tiwi maju lagi, mundur lagi dia. Ditanyalah sama si Tiwi, Indut kenapa? Kok mundur-mundur terus? Katanya. Indut Tinun jawab, oh nggak apa-apa nak. Aku belum mandi. Takut kau keganggu nanti sama bau badan aku. Kau kan lagi hamil, mual pula nanti kau kalau nyium badanku. Jangan dekat-dekat aku. Kita ngobrol dari jarak segini aja ya. Itu katanya. Dengar itu, Tiwi malah nanya hal lain. Indut Tinun, Indu tahu dari mana kalau saya lagi hamil? Tadi malam Indu kan juga bilang kalau saya hamil kan. Perasaan saya belum cerita lah ke orang-orang. Indu tahu dari mana? Kalian tahu Indu jawab apa? Indu bilang gini Wak. Ya tahu lah. Kan bau janinmu kecium sampai rumah. Enak kali baunya kayak gitu. Merinding masih Tiwi di situ kan. Tiwi yang tadinya masih bersikap biasa aja, kali ini dia refleks mundur Wak. Beberapa langkah ke belakang ya kan. Indut Tinun masih stay aja, dia tetap jaga jarak sama si Tiwi sambil senyum-senyum sendiri. Terus dia bilang, Tiwi, gak usah pakai benang hitam tuh. Itu cuma nutup aura aku aja. Bikin aku gak cantik lagi waktu kau hamil katanya. Tiwi langsung nepis, nggak apa-apa Ndu. Saya nyaman-nyaman aja kok pakai ini. Toh kata bapak ini buat ngelindungin saya dari hal buruk, kata si Tiwi kan. Nah waktu denger itu, yang tadinya kan lepas lah. Senyum-senyum kan tiba-tiba ngelengos dan langsung pergi langsung ngelengos pulang tanpa pamit. Pergi langsung kayak gitu. Makin curiga si Tiwi di sini ya kan. Cuma di sisi lain Tiwi juga nggak mau terlalu suuzon Wak. Soalnya kan dia nggak punya bukti kuat yang nunjukin kalau memang Indut Tinun ini betul-betul hantuin Baduruk ya kan. Warga yang bilang ada memang keluar yang kayak gitu dia. Tapi kan keluarga mereka nggak ada sama sekali. Tiwi cuman ya udah aku akan lebih hati-hati lagi kalau ketemu sama Indut Tinun ini. Tapi meskipun udah hati-hati, ada satu kelalaian Tiwi yang bikin dia ngalamin berbagai kejadian mistis Wak. Dan semua kejadian itu berkaitan sama Indut Tinun pastinya. Masuk. Jadi suatu pagi nih ya, Tiwi ini mau luluran sama Teni, mama Ewawa ya kan. Nah, waktu itu Tiwi emang ngelepas dulu benang hitam pelindung yang diikat di tangan itu Wak. Dilepas, sama di jempol kaki juga dilepas ya, biar lebih nyaman lagi tuh luluran ya kan. Tapi setelah selesai luluran, Tiwi lupa pasang benang hitamnya balik. Di siang itu Tiwi langsung tidur Wak. Benang tuh belum dikaitkan lagi. Nah beberapa menit setelah dia tidur, Teni yang waktu itu lagi di ruang tengah tiba-tiba dengar kakaknya teriak-teriak, pergi, jangan ganggu aku. Waktu dicek ke kamar, rupanya Tiwi tuh ya gitu kayak macam macam lagi kayak ngelindur gitu. Udah berkeringat kali kan. Kakak bangun kak bangun gitu, dibangunin sama si Teni. Nggak lama Tiwi kebangun ngos-ngosan, dia tuh nangis dia Wak. Teni panggil si Ucun ya kan, suaminya Tiwi. Mereka berdua coba nenangin si Tiwi. Tenang kak, tenang sayang, kenapa kamu? Pas udah mulai tenang Wak, di situ Tiwi cerita kalau barusan itu di siang bolong itu dia mimpi dia lagi kejebak macam di hutan yang gelap kali gitu Wak. Terus si Tiwi ini sendirian di sana. Terus nggak lama Tiwi ini didatengin sama sosok hantuan itu, si Kuyang itu, sosok kepala beserta organ dalam yang melayang itu, yang wajahnya mirip kali sama Indut Tinun.
lidah dari si sosok itu ngejulur panjang gitu, terus macam melilit perutnya si Tiwi ini, wah shock Tiwi di situ, maka dia langsung teriak-teriak itu pergi itu yang di mimpinya. Nah waktu dengar cerita istrinya, Ucun langsung bilang, Dek, kayak betul lah Dek kata orang-orang tuh, kalau Indutinun tuh memang hantuan Dek, jangan-jangan memang dia mau ngincar anak kita ini. Aku udah curiga dari pertama kali dia datang ke rumah tuh waktu malam-malam itu, ngapain coba dia bertamu malam-malam ya kan? Selama ini kan kita juga nggak akrab sama dia, ketemu sama dia aja jarang kali. Terus dari mana dia tahu kalau kamu hamil Dek? Kata, itulah bang, aku juga udah curiga. Beberapa hari kemarin juga Indutinun datang juga bang ke sini. Aku sempat nanya kok sama dia, dari mana kok tahu aku hamil Indu? Tapi Indu bilang malah apa bang? Dia bilang katanya dia nyium aroma janin aku dari rumahnya. Dia juga nyuruh aku ngelepas benang hitam. Mana benang hitam aku? Memang terlupa aku pasang benang hitam tuh Dek. Makanya lah masuk dalam mimpi itu nggak ambil lah, itu ada di toilet katanya, ada di kamar mandi, ambilkanlah gitu. Dia baru tuh, oh iya kan lupa aku pasang benang hitam. Oh iya dia lupa, kata si Teddy. Kan Teddy langsung ambil, dipasang lagi, dipasangin balik. Bang gimana nih bang, takut aku bang. Kata siapa? Kata si Tiwi kan. Udah Dek tenang aja, pokoknya sekarang kok harus lebih hati-hati lagi, benangnya dipakai terus, jangan pernah dilepas-lepas lagi ya, dan jangan dekat-dekat lagi sama Indutinun. Kalau dia datang udah kok nggak usah keluar aja. Sementara ini juga nggak usah cerita ke mama sama bapak dulu ya, nggak usah cerita ke Umay sama bapak, takut nanti bapak marah. Iya bang, aku jagain nanti kakakmu juga ya Dek ya, kata dia ke Teni ya kan. Iya bang. Dah, masih di hari yang sama Wak, Indutinun rupanya datang lagi ke rumah si Teni. Datang lagi dia, dan kali ini dia nggak datang tangan kosong, dia datang ngasih buah-buahan Wak untuk Tini. Waktu itu yang keluar memang sengaja bukan si itu lagi, dah jangan kok keluar, dia datang lagi, si Ucun yang keluar. Ya. Duh, kenapa Duh? Kata, oh ini buah untuk si Tiwi. Duh, sebelumnya makasih ya, tapi kami juga masih punya buah-buahan Duh. Kemarin kan bapak habis panen dari ladang, udah ini Indu bawa pulang aja. Maksa Indutinun ini Wak, enggak ini buat Tiwi, aku nggak mau pulang sebelum buah-buahan ini diterima. Kata, terpaksa lah si Ucun ambil ya kan, supaya Indutinun ini cepat pulang ya kan. Ya udah lanjut sini, kasih ya. Waktu diterima itu senyum-senyum sendiri si Indu tuh, katanya, iya suruh istrimu habisin ya, senang kali aku kalau buahnya habis. Iya kata si Ucun. Habis itu tuh balik si Indutinun ini. Nah malamnya Ucun udah nggak bisa nahan lagi Wak, nggak bisa nih. Kayak si Indutinun ini bakal ke rumah lagi terus-terusan kalau aku biarin kayak ini, nggak bisa. Akhirnya si Ucun mutusin untuk ceritalah ke bapak sama ke Indu, ya kan. Ucun cerita soal buah-buahan yang dikasih Indutinun tadi, dan Tiwi juga ikut nyeritain soal mimpi didatengin hantuan yang berwajah Indutinun. Diceritain sama bapak. Seperti dugaan Ucun, bapak memang langsung marah Wak. Dari awal aku udah tahu kalau Indutinun tuh pasti punya maksud lain bertamu rumah kita. Udah aku biarin aja dari kemarin, tapi ternyata kok ya nggak sadar-sadar juga ya. Awas aja kalau sampai anak cucu aku kenapa-napa ya, aku habisi deh nanti. Kau juga Tiwi, jangan kau makan buah-buahan tuh. Jangan lagi kau dekat sama si Indutinun tuh ya. Kalau kau mau pergi kemana-mana, minta temenin Ucun atau nggak minta temenin bapak. Sama ingat ya, benang hitam itu apapun yang terjadi jangan pernah kau lepas. Ya, Tiwi cuma iya aja Wak. Dia nggak ngasih tahu tuh ke bapaknya kalau benang hitamnya pernah dilepas waktu dia luluran kemarin. Tapi karena takut dimarahin sama bapaknya, udah Tiwi diam aja. Iya pak. Awalnya Tiwi pikir, kalau benangnya udah dipakai lagi, pasti aku nggak bakal diganggu lagi ya kan. Palingan cuma kemarin mimpi itu aja tuh, sesilap aku nggak terpakai, masuk di dalam mimpi kan, sekarang udah dipakai, nggak akan ku lepas lagi sampai anakku lahir gitu. Tapi ternyata salah Wak, salah. Dah, masih dari yang sama juga. Di malamnya waktu semuanya sudah tidur, Tiwi ini kebangun mau pipis. Karena nggak mau ngerepotin orang rumah Wak, Tiwi jalan lah itu sendirian ke kamar mandi yang lokasinya ada di belakang rumah dekat sama kandang ayam mereka. Nah pas dia lagi buang air ini, Tiwi dengar ada suara ayam berisik kali Wak. Dari kandang di kolong rumah itu, suaranya macam suara ayam yang lagi mau bertelur gitu. Tak gitu kan. Takut ayamnya dimakan musang atau ular, Tiwi nekat itu. Dia ngecek langsung setelah dia buang air. Waktu dia ngecek Wak, di sana samar-samar Tiwi ngeliat ada sosok kepala, nggak ada badan, lidahnya ngejulur panjang, dan si sosok ini lagi makan ayam betina mereka hidup-hidup. Mulut sama lidah sosok itu, wah udah belumuran darah segar. Waktu ditengok lebih jelas lagi, memang mirip kali muka si sosok ini sama Indutinun. Tiwi langsung ngefresh kan. Dia nggak bisa gerak, dia mau teriak juga nggak keluar suaranya. Nggak lama si hantuan Indutinun ini malah ngedekat ke Tiwi. Lidahnya menjulur panjang sambil dia ngejilatin perutnya Tiwi nggak bisa bergerak. Nggak lama pingsan Tiwi. Langsung pingsan. Bangun Tiwi udah ada di kamar. Suasana juga udah pagi, udah nggak malam lagi. Dan waktu itu dia udah dikelilingin sama semua orang yang ada di rumah. Teni juga ada di situ ya kan. Mata Indu Tiwi juga udah bengkak ya kan, macam habis nangis. Terus waktu si Tiwi ini bangun langsung dia tanya, kenapa nak? Cerita lah.
Kenapa gitu Umay? Semalam aku lihat hantuan di kandang ayam Umay. Hantuan itu Indotinun Umay. Indotinun, aku gak bohong, aku ngeliat sendiri. Ngeri kali bentuknya Umay. Ngeri itu Indu pun langsung meluk Tiwi ya kan. Selus perutnya, nah perutku tapi nggak kenapa-napa karena ada yang sakitnya. Enggak, Umay enggak. Tapi Tiwi takut gitu. Makin emosi lagi, bapak ngomong kurang ajar sih mungkin bapak. Didiamin kok malah menjadi-jadi. Aku kasih pelajaran aja lo sekarang. Gitu. Nah, itu dicegat sama Indu Tiwi, Pak. Pak, janganlah Pak, jangan gegabah lagi Pak. Belum tentu juga itu Indotinun betulan Pak. Malah takutnya nanti fitnah. Udahlah Pak, yang penting anak kita nggak kenapa-napa. Perut juga kenapa-napa, nggak sakit perut bukan nak. Enggak, tapi Tiwi takut. Udahlah Pak. Ini jelas-jelas nih gara-gara Indotinun ini Bu. Udah Pak, udahlah. Kita jagain aja Tiwi di rumah. Jangan lagi bikin keributan Pak. Akhirnya udah malam itu, di hari itu terpaksa lah si bapak ini nurut aja ya kan. Dia memutuskan buat nggak ke rumah Indotinun. Dan untuk sementara waktu bapak juga memutuskan tidak mau ke ladang Wak. Dia betulan menjagain Tiwi gitu, biar di rumah makin ramai. Dah, akhirnya seharian itu bapak sama Indu Tiwi di rumah terus ya kan. Dan hari itu memang nggak ada kejadian aneh-aneh Wak. Tapi besok malamnya disitulah puncak kejadian naas ini terjadi. Jadi Wak, di besok malamnya sekitar jam 1 malam, Ucun kebangun. Suaminya Tiwi, gegara dia dengar istrinya ngerintih kesakitan. Bang, perutku bang sakit. Bang, perutku sakit kali. Bang, tolong aku nggak kuat. Bang, nggak kuat. Ucun cek lagi, nah yang kenapa? Dicek perutnya, dibuka lah itu selimut ya kan. Disitulah tersiok si Ucun waktu dia ngelihat di bawah tempat tidur Tiwi Wak. Udah banyak darah. Pendarahan Tiwi di situ. Suara Tiwi juga makin keras sampai satu rumah tuh kebangun lah kan, langsung pergilah semua beramburan ke kamarnya Tiwi. Syok juga mereka di situ ngeliat Tiwi udah pucat, lemas, teriak-teriak, bersimbah darah pula. Di situ bapak Tiwi udah yakin kalau ini bukan pendarahan biasa, ini pasti ulah hantuan ini. Terus tiba-tiba Wak, bapak ini ngebentak ke arah Tiwi. Keluar nggak kau? Keluar, gak takut aku sama kau ya? Keluar gak kau gitu? Dia marahin ke si Tiwi. Indu Tiwi ini sama yang lain di situ nggak ada yang tahu. Kenapa bapak kayak gini ya kan? Tapi di saat yang sama Busu, adik bungsunya si Teni itu juga macam kayak kak kayak gitu kan, ketakutan dia. Ini lumayan gede ya si Busu ini. Kak, kenapa? Kak, ada kepala di tempat tidurnya kakak. Dia lagi ngejilatin darahnya Tiwi katanya. Ini yang nengok cuma Busu aja, Wak, yang lain nggak ada yang nengok. Di situ Teni langsung jangan-jangan memang betulan ini ulahnya si Indotinun ini ya kan. Makanya si bapak kayak gitu. Bapak kan memang orang yang bisa kayak gitu juga, orang pintar kan. Bapak langsung bilang, udah gak usah kau sembunyi ya. Kau Indotinun kau kan. Aku tahu lagi nesek janin anak aku kan. Nah nesek ini Wak, nesek itu macam lagi menikmati darah segar dari janin orang yang lagi sekarat. Nah, kayak gitu. Kau lagi nesek kau kan gitu. Tapi karena hantu itu nggak mau menampakkan diri Wak, bapak langsung merintahin si orang rumah di sana untuk weh sekarang kalian bakar rabun. Nah rabun ini sejenis kayu yang kalau dibakar tuh ngeluarin aroma wangi gitu, dan masyarakat di sana percaya kalau aroma rabun ini bisa mengusir hal-hal jahat. Ambil rabun gitu kan. Ini sama Ucun lah langsung bergerak, diambil rabun, dibakar lah rabun itu. Setelah rabun itu terbakar, kata bapak hantuan itu betulan kabur. Bapak memang lihat ada hantuan di situ. Tapi sayangnya meski hantuannya ini udah pergi Wak, kondisi pendarahannya Tiwi malah makin parah. Indu Dala nangis-nangis itu kan. Bapak bawa lah Tiwi ke rumah sakit Pak. Bawalah pakai mana? Sakit bu. Kata si Tiwi kayak gitu kan. Bapak juga serba salah Wak. Bapak mikir ini jarak nih ya Wak ya. Ini kasihannya jarak dari rumah mereka ke rumah sakit itu jauh kali. Buat kesana ke rumah sakit harus naik kelotok, naik perahu kayu selama kurang lebih 3 hari. Bayangkan, pun perahu kelotok itu baru beroperasinya pagi hari, itu tengah malam jam 1-an. Gimana mau ke rumah sakit? Akhirnya di situ bapak langsung minta Ucun panggil mantri untuk ngerawatnya Tiwi ya kan. Tapi belum sempat mantri itu datang Wak, kondisinya Tiwi makin ngedrop. Nafasnya terengah-engah, badannya menggigil, pendarahannya makin banyak. Dan gak lama Tiwi menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggal Tiwi. Wah, di situ bapak seremuk-remuknya. Dia langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Dia langsung pergi lari ke dapur Wak. Dia ngambil lunjung, jadi senjata khas Dayak ketawa ya. Terus dia mau langsung pergi ke tempat Indotinun yang langsung kayak kurang aja udah kayak gitu ya kan. Dicegat lagi sama itu. Pak, udahlah Pak, nanti aja kau urus Indotinun, ini kasihan anak kita nih Pak. Kita urus aja lah dulu jenazah anakmu loh ini Pak. Jenazah Tiwi udah lah Pak. Bayangkan Wak, dengan perasaan yang campur aduk sambil nangis sih Bapak.
Bu, gimana nih Bu? Apa gitu-gitu si bapak kan Pak. Ya akhirnya nurut. Pak sabar Pak, kasihan Tiwi Pak. Nurutlah bapak di situ. Aduh kasihan ya. Setelah itu bapak sama semua anggota keluarganya pun mulai menyiapkan segala sesuatu untuk pemakaman Tiwi Wak. Nah sesuai dengan kepercayaan masyarakat di sana waktu itu ya Wak, katanya si Orin kalau ada yang meninggal dunia, jenazahnya akan dijaga dulu di rumah duka selama 3 hari 3 malam. Jenazah itu nanti akan diletakkan di atas meja panjang dan itu tuh pakai kain adat setempat lah gitu Wak. Nah waktu itu yang ikut ngejaga di rumah duka ini nggak terlalu banyak orang Wak, cuman sekitar 10-12 orang lah kata mamaku. Mereka berjaga di sana sampai malam. Nah waktu ngejaga ini ada yang terjadi lagi. Di malam pertama ngejaga ada warga namanya Indu Ira yang ngelihat kain penutup jenazahnya Tiwi ini tiba-tiba kayak kebuka gitu Wak, di bagian kaki. Jadi macam kayak set gitu kebuka. Indu Ira pikir gegara angin ya kan, dia refleks mau nutup si kain itu lagi. Tapi pas sampai di dekat jenazah Wak, Indu Ira tiba-tiba dengar macam ada suara orang lagi, macam lagi kayak makan ngisap sesuatu gitu loh di bawah meja jenazah. Dicek lah sama si Indu Ira nih Wak. Waktu dia cek ke bawah meja, dengan sangat jelas Indu Ira nih lihat ada hantuan lagi. Wujudnya memang wujud Indu Tinun Wak. Dia kayak lagi makan sesuatu. Teriak langsung dia kan, hantuan, tolong Pak ada hantuan. Gak lama sosok hantuan itu betulan Wak. Dia keluar dari bawah meja, terbang dia melayang ke langit-langit rumah. Mulutnya masih berlumuran darah sampai netes-netes darah itu kemana-mana. Semua orang yang berjaga di situ Nadia lihat, termasuk mama aku ada di situ. Hantuan, kayak itu. Semua orang yang berjaga di situ saking takutnya lari keluar nih Wak. Karena bapak udah nggak ada takut-takutnya lagi, dia langsung ngambil lunju lagi, dia kejar itu sosok hantuan itu kan Wak. Sini lo. Dasar iblis kok ya. Marah lo bapak itu kan, bapak mau ngejar tuh Wak. Tapi sayangnya sosok itu lebih cepat Wak. Licin dia kabur lewat jendela rumah, pergi. Waktu itu pun bapak sama warga udah mau ngejar hantuan itu Wak. Sampai ke rumahnya Indu Tinun. Udah yakin kali itu Indu Tinun. Memang muka Indu Tinun ada kata mamaku. Tapi lagi-lagi dicegah sama Indu Tiwi. Pak udah Pak, udah. Selesaikan dulu prosesnya Tiwi Pak. Udah Indu Tinun nanti aja lah Pak diurusnya. Ibu di situ udah agak yakin Wak. Udah agak yakin karena kan ibu sendiri nengok kan, memang hantuannya Indu Tinun gitu loh. Mereka udah dapat dukungan. Nanti aja Pak, kok urus Indu Tinun tuh, kita urus dulu anak kita gitu. Akhirnya betul, bapak pun fokus menyelesaikan proses pemakaman jenazahnya Tiwi. Dah setelah disemayamkan 3 hari, habis itu dimakamkan. Udah selesai dimakamkan ya, besoknya langsung bapak betulan mau grebek rumahnya Indu Tinun. Nah malam hari sebelum grebek rumah Indu Tinun ini Wak, bapak sama keluarganya memutuskan untuk istirahat dulu di rumah. Karena kan memang kecapean habis jaga 3 hari 3 malam ya kan. Tapi tengah malamnya bapak ini kebangun gegara dia dengar suara ayam peliharaannya berisik kali dari kolong rumah. Nah bapak ngecek lah kan ke bawah. Rupanya di situ bapak ngeliat memang ada hantuan itu, hantuan lagi yang lagi mangsa ayam-ayamnya bapak. Cuman posisi hantuan ini lagi membelakangi bapak. Pun kondisi kolong rumahnya ini agak remang-remang Wak. Jadi bapak nggak yakin itu hantuan Indu Tinun atau bukan ya kan. Bapak nggak bisa lihat mukanya. Dia juga nggak tahu kalau bapak datang nih mungkin. Akhirnya karena dia mau memastikan, bapak nggak mau gegabah. Bapak bacalah jampi-jampi itu. Terus dia jalan ngendap-ngendap ke arah si hantuan lagi makan-makan itu. Pas udah dekat Wak, jambak rambut hantuan itu sambil dibaca-baca doa lagi kan, jambak baru berontak si hantuan ini. Dia jadi macam mau kabur gitu Wak. Ditarik sama bapak ya kan. Terus kalian tahu, wah ini gokil si bapak tuh, dibantingnya kepala tuh pertama, tas gitu, tas dibanting tas sampai si hantuan itu udah nggak bergerak lagi. Dia kan mau kabur tuh gini kan. Terus sama bapak udah dia nggak bergerak, diseret lah si hantuan itu ke halaman rumah. Di situ udah agak lebih jelas ya kan, di situ bapak ngelihat memang si muka hantuan ini betulan muka Indu Tinun teriak, Ucun panggil menantu ya kan, panggil warga, panggil hantuan Indu Tinun dapatnya nih, ibu ambil unju sekarang, ambil unju. Langsung heboh kan malam itu, warga langsung udah pada kumpul. Ucun langsung manggil warga, ibu langsung ambil unju. Setelah beberapa warga datang, itu ada tuh Nat, kata mamaku ada tuh, siapanya itu si Indu Tinun si kuyang ini ada di halaman rumah. Dan di situ bapak bilang, kalian lihat sendiri kan, dugaan kalian semua benar.
Indutinun memang hantuen. Selama ini dia yang udah sering makan hewan ternak kita, bahkan dia juga berani nyelakain nyawa anak saya. Kalau kalian nggak mau keluarga kalian jadi korban selanjutnya, sekarang juga tolong ke rumahnya Indutinun, cari badannya, bawa ke sini secepatnya. Gegerlah warga sih. Iya weh. Karena memang mereka semua ngelihat dengan mata kepala mereka, sosok kepala hantu di depan mata mereka ini memang wajahnya Indutinun. Ada di halaman rumahnya bapak. Sama persis juga kayak apa yang dilihat warga yang lagi ngejaga jenazah itu. Sama kayak kemarin kan. Akhirnya, dah instruksinya bapak cari badannya di rumah. Beberapa bapak-bapak pun yang berani-berani nih nekat lah pergi kan ke rumahnya Indutinun. Nah, pas masuk ke rumahnya ternyata ada tubuh tanpa kepala lagi tergeletak di dekat dapur. Di situ mereka langsung percayakan tubuhnya Indutinun ini ada, ada kepalanya. Kepala yang mana itulah depan halaman bapak. Terus langsung badan tuh dibawa sama bapak-bapak tadi ke depan rumahnya si Bapak Tiwi. Nyampe di sana sama Bapak Tiwi langsung dibacain jampi-jampi lagi. Terus nggak lama bapak nusuk lah tubuhnya hantuen Indutinun ini pakai lunju tadi tuh, kayak lunju tepat sat di jantungnya. Menurut kepercayaan masyarakat di sana, kata mamanya Wawa ya, itulah satu-satunya cara untuk memusnahkan hantuen biar dia nggak berkeliaran lagi. Dan setelah itu bapak minta warga nyiapin kain kuning, udah disiapin, dibungkus lah ini kepala sama tubuhnya hantuen Indutinun ini pakai kain itu, diikat lagi pakai benang hitam. Terus dibakar jasadnya hantuen itu sampai jadi abu. Abu itu dimasukkan ke dalam kendi yang biasanya disebut balanai kalo. Terus besoknya bapak dibantu beberapa warga kampung pun mengubur si abu hantuen Indutinun ini di tempat yang jauh kali dari kampung. Itu ada di tengah-tengah hutan, ada di atas perbukitan kata si Wawa. Waktu nguburin abu itu memang warga tuh sengaja digalinya tanah tuh sedalam mungkin, sedalam-dalamnya. Terus dimasukkan ke sana, ditimpa lagi pakai batu-batu dulu, baru ditimbun tanah lagi. Dan tanah bekas galian itu ditutup serapi mungkin seolah-olah nggak pernah digali. Sama ditekan-tekan diapain semua. Semua ini dilakukan sama warga di sana supaya tidak ada lagi orang yang ngambil abu hantuen Indutinun ini untuk nimba ilmu hitam lagi. Karena ternyata itu juga salah satu syarat, ambil abu dari hantuen untuk nanti jadi apa, jadi kuat, jadi apa gitu. Itu yang terjadi. Akhirnya setelah nguburin abunya Indutinun, bapak baliklah ke rumah ya kan. Nyampe di rumah, Tiwi, Teni, sama Ucun yang masih berduka tentunya atas kepergiannya Tiwi. Apalagi Teni, mamanya Wawa ini. Selama ini kan Teni lebih banyak habisin waktu sama Tiwi ya kan. Di sana Teni juga penasaran, Pak, ngapa Kak Tiwi ini tetap diincar sama hantuen, Pak? Bukannya dia udah di pendinding, Kak? Bapak jawab. Bapak juga bingung, padahal biasa ritualnya nggak pernah gagal. Di situ Tiko, anak Tiwi tiba-tiba nyawa. Apa karena Umay pernah makan buah dari kambing ya? Kambing Indutinun maksudnya. Kaget bapak di situ kan. Apa aku bilang nih? Udah jelas-jelas bapak ini kan pernah ngelarang si Tiwi ini makan buah-buah apapun lah pemberian dari Indutinun ya kan. Tapi ternyata menurut kesaksiannya Tiko pernah ngelihat mamanya atau Umay ini atau Tiwi ini diam-diam makan buah itu. Mungkin aja karena memang lagi lapar atau lagi ngidam, kita juga nggak tahu ya kan. Makan sama siapa? Tiko nengok. Disitulah bapak bilang kalau memang betul anak aku atau si Tiwi ini makan buah itu, kemungkinan memang buahnya itu udah diapa-apain sama si Indutinun. Nah itulah yang buat perlindungan Tiwi ini jadi runtuh. Dia jadi gampang dideketin dan dicelakain sama si Indutinun ini, walaupun dia udah pakai benang hitam pelindung itu. Tapi mau kayak gimana juga semua udah terjadi. Kita doakan aja sama-sama semoga arwahnya kakakmu tenang di sana. Dan ingat, Indutinun ini masih punya anak turunan di luar kampung. Entah mereka pakai ilmu hitam juga atau enggak, yang jelas kita harus hati-hati sama mereka ya kata si bapak. Tapi untungnya setelah kejadian hantuen Indutinun itu ditangkap dan dimusnahkan lah gitu ya, udah nggak ada lagi kejadian-kejadian serupa di kampungnya si Teni. Udah nggak ada lagi hewan-hewan mereka yang tiba-tiba mati mendadak kayak gitu, nggak ada. Mungkin Indutinun itulah terakhir kali hantuen yang ada di kampung mama aku di zaman itu ya, di tahun itu. Itu.